Hai, perkenalkan nama saya Armita Simbolon dengan NIM 2206040167 dengan mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai wajib pajak. Nah, dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif. Pajak penghasilan. PPh adalah pajak dikenakan karena ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Subjek pajak PPh umum. Yang pertama orang pribadi, kedua warisan yang belum terbagi, ketiga badan, keempat bentuk usaha tetap. Nah, tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, ketiga organisasi internasional, yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri pribadi dimulai saat dilahirkan sampai dengan saat meninggal atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri pribadi, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, subjek pajak luar negeri badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalian harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenam, bunga. Ketujuh, dividen. Kedelapan, royalti. 9, sewa atau penghasilan lain. Kesepuluh, penerimaan pembayaran berkala, misal dana pensiun. Ke-11, keuntungan karena pembebasan hutang. Ke-12, keuntungan karena selisih kurs. Ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, iuran yang diterima perkumpulan sepanjang ditentukan berdasarkan volume atau pekerjaan bebas anggotanya. 15, tambahan kekayaan neto dari penghasilan dikenakan pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 1. Sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, harta hibah yang diterima keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 3. Warisan. Keempat, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kelima, pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen dengan syarat berasal dari cadangan laba ditahan, kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah 25%. Yang ketujuh, iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kedelapan,
bagian laba yang diterima anggota dari CV, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ke-9, beasiswa. Ke-10, sisa lebih dari lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Ke-11, santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 1. PTKP untuk karyawan atau pegawai tetap. Untuk wajib pajak pribadi sebesar 24.300 per tahun. Yang kedua, tambahan untuk istri sebesar 2.025.000 per tahun. Yang ketiga, tambahan untuk anak atau tanggungan saudara dan semenda dalam garis lurus ataupun anak angkat yang menjadi tanggungan penuh atau maksimal 3 orang. Rp 2.025.000 per tahun. Yang keempat, tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami. Rp 24.300 per tahun. Tarif pajak. Tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPH tahun 2000 wajib pajak pribadi. Lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama, sampai dengan Rp 50 juta tarif pajak sama dengan 5%. Yang kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15%. Yang ketiga, di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25%. Yang keempat, di atas Rp 500 juta tarif pajak 30%. Wajib pajak badan. Pasal 17 ayat 2 mulai tahun 2009 untuk wajib pajak badan diberlakukan tarif tunggal yaitu 28%, sedangkan untuk tahun 2010 diproyeksikan tarifnya 25%. Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 50 juta mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dengan Rp 4.800.000. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung PKP. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, penghasilan bruto atau wajib pajak luar negeri. Cara menghitung pajak, yaitu pembukuan dan norma perhitungan. Pembukuan dan norma perhitungan. A. Pembukuan PKP wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. PKP wajib pajak pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. B. Norma perhitungan PKP sama dengan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah sama dengan besarnya atau presentasi norma perhitungan. Penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Nah, syarat menggunakan norma perhitungan. A. Peredaran bruto maksimal Rp 4.800.000 per tahun. B. Mengajukan permohonan dalam jangka. C. Waktu 3 bulan pertama tahun buku menyelenggarakan pencatatan. Cara menghitung dan melunasi pajak penghasilan. Cara menghitung dan melunasi pajak PPH sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak. Cara melunasi pajak penghasilan. Yang pertama, pelunasan pajak pada tahun berjalan, seperti pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau PPH pasal 25. Lalu pembayaran melalui pemotong atau pemungut atau pihak ketiga atau PPH 21, 22, 23, 24. Yang kedua, pelunasan pajak setelah tahun pajak berakhir. A. Pembayaran pajak karena kurang setor atau pajak terutang berjalan dikurang pajak yang telah dilunasi pada tahun berjalan. B. Membayar pajak kurang setor menurut SKP dan STP. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan mengenai tentang pajak penghasilan umum. Kiranya ilmu yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.